Sidang terbuka promosi doktor akan dilanjutkan. Hadirin dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil evaluasi tim penguji pada hari ini atas ujian sidang promosi atas nama Promovenus Yanto. Tim penguji terdiri dari ketua rangka penguji saya sendiri, sekretaris rangka promotor Profesor Dr. Dede Rosada MA, co-promotor Dr. Kopi Puasa, penguji Profesor Dr. Muhammad Syarif MPD, penguji Profesor Dr. Farhana SHI PDI MA, penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA. Berdasarkan evaluasi tim penguji, maka saudara Promovenus dinyatakan lulus dengan peringkat baik atau dengan memuaskan. Saudara Dr. Yanto merupakan lulusan program doktor pendidikan agama Islam yang ke-70. Begini saudara diberi kesempatan untuk menyelesaikan revisi sesuai dengan saran dari tim penguji. Hadirin dipersilakan berdiri. Kepada dokter. Silakan kepada Dr. Yanto untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menjalankan proses pendidikan di program Doktor Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Jakarta. Kami silakan. Yaitu mereka tutup tidak mengalah. Akhirnya sampai terima S2 nya bukan saya mengerjakan UIJ ya di negeri Bapak. Ini takdir Allah. Mungkin dulu saya tidak akan pernah ketemu dengan Dr. Kopi. Ternyata saya ditakdirkan 2022 saya masuk lagi ketemu dengan Dr. Kopi yang memberikan strong kepada saya, memberikan semangat. Ayo harus selesai. Dan jujur saya dulu saya di UIJ itu S2 nya juga di UIJ, membuat saya semangat begini Prof. Jujur saja bahwa kalau saya berhenti maka saya tidak memiliki apa-apa perjuangan saya. Walaupun saya malu ya saya harus selesaikan juga gitu, karena bukan apa-apa, karena memang saya harus mengalah dengan anak saya. Dan alhamdulillah 2024 kemarin anak saya dua-duanya sudah selesai S1-nya dan S2-nya, dan saya agak ringan, maka saya gaspol aja, saya 2025 harus selesai, maka saya selalu merapat tengah malam juga ke program sampai saya cari lokasi ya sangat. Maka saya baru sampai ke rumah, habis itu sampai ke rumah nomor saya konsultasi sama Dr. Kopi, kerja aja Pak Yanto. Hari ini malam ini juga saya mau sana, sampai sana jam 10 malam. Terima kasih Prof ya atas penerimaannya dan saya mengganggu. Dan terima kasih dari anak saya Prof, katanya tidur di kelas saat itu. Dan bersama mahasiswa Banten, Prof waktu itu saya itu dengan mahasiswa Banten saya itu. Dan kemudian S3 juga mulai dari masjid kecil waktu itu di sini. Dan saya tidur di masjid, diberikan ruangan oleh Pak Krisna di sini. Di motor kalau malam satu itu pagi-pagi bersih-bersih. Dan alhamdulillah Bapak itu yang membuat saya kenangan. Bahkan dari stasiun kereta api Jakarta dulu ya, tapi ini memang pilihan hidup. Tetapi saya jujur, saya ingin selesai. Jujur saja, dulu SD itu saya tertunda Prof. 93 tahun saya berhenti ya Prof. Bisa berjalan. Kenapa saya bisa berlari? Kenapa saya tidak bisa berjalan? Ketika orang lain bisa berjalan, saya harus bisa melangkah.
izinkanlah saya membacakan puisi. Kebetulan saya sudah mengarang puisi dan sudah disebarkan. Makanya dalam proses saya sudah bikin 3 buku kok, ya, yang 2 tentang pengawas, yang 1 tentang puisi. Izinkan ya, Bapak ya. Dan makanya oleh hari ini ku berteduh di kampus UIJ. Cakep. Ya, ya, betul. Langit kini aku ceria. Perjalanan panjang telah kulalui. Penantian panjang akhirnya datang juga. Mimpi dan harapan terjawab sudah saat aku berteduh di kampus UIJ. Berapa kilometer jalan yang telah kutempuh, berapa waktu sudah ku habiskan. Jumat dan Sabtu ku menuntut ilmu, masjid saksi istirahat di malam minggu, karena ku berteduh di kampus UIJ. Memang terasa lelah, tapi aku tak boleh menyerah. Memang terasa letih, kepada seluruh Dewan Penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dengan ini sidang promosi pada hari ini saya katakan ditutup. Persilakan kembali ke podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada semua yang mendukung saya. Dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah menyelesaikan membuat disertasi. Dan insya Allah saya yakin disertasi yang saya buat itu sangat bermanfaat dan memang ditunggu-tunggu. Kebetulan saya itu pengawas dan juga saya asisten dan tahu persis di lapangan itu permasalahan PAI, terutama berkaitan dengan jam pembelajaran itu kurang. Sehingga dengan ada kegiatan rohani Islam, maka bisa diefektifkan. Untuk apa? Untuk membantu penguatan kegiatan PAI, penguatan materi-materi PAI. Terutama saat ini kegiatan moderasi beragama, kemudian pembinaan karakter dan akhlak. Kita tahu bahwa anak-anak SMA itu sering tawuran, kemudian juga sering terjadi bullying, sehingga dengan kegiatan-kegiatan rohani Islam, kemudian di dalamnya ada materi-materi PAI berkaitan dengan tauhid, dengan akhlak, bahkan berkaitan dengan moderasi beragama, sehingga mereka itu melihat bahwa perbedaan itu bukannya suatu masalah, tapi perbedaan akan membawa berkah. Itulah konsep rancangan kegiatan rohani Islam yang kami siapkan. Kemudian perlu ketahui juga bahwa ada hal yang menarik, bahwasanya nanti kita akan memasukkan yaitu kegiatan seminar, yaitu berkaitan dengan toleransi, kemudian juga bahayanya kegiatan bullying yang dilakukan oleh anak-anak SMA. Kemudian juga yang terakhir adalah tentang penerapan sikap keberagamaan, sehingga yang saya teliti ada seperti yang kerjasama baik muslim maupun non muslim saling menghargai. Terutama yang saya lihat ada anak-anak muslim mereka menjalankan yaitu pengajian, ada juga yang non muslim dia diberikan kebebasan untuk mengaji atau membaca Alkitab. Mungkin itu saja Ibu ya. Insya Allah konsep ini, rancangan ini akan bermanfaat bukan hanya di Bekasi saja, Jawa Barat, akan insya Allah tingkatan sana. Kebetulan saya punya relasi yaitu kebetulan pengurus Pokjawas Provinsi, kemudian kabitnya juga kenal, dan insya Allah saya yakin kegiatan ini atau rancangan ini sangat bermanfaat. Mungkin itu saja. Memang ada satu hal yang menarik ya, kenapa saya S3 di sini. Satu, bahwa keluarganya luar biasa, bahkan kedekatan dosen dengan ini itu seperti orang tua Pak. Kemudian juga sangat paham betul ketika mahasiswa itu ada masalah itu, sehingga bisa mengungkapkan. Dan jujur saya seperti Prof. Dede, itu saya katakan Prof. Dede itu seperti MacGyver, tidak ada masalah yang tidak ada solusi oleh beliau. Termasuk Prof. Raihan. Prof. Raihan itu orangnya selalu memberi tantangan,
Dengan tantangan tersebut kita malah lebih giat lagi, lebih tertantang untuk lebih maju lagi. Apa yang kita temukan ya tantang lagi, bagaimana menemukan yang baru, sehingga akan bertambah ilmu, bertambah wawasan. Kemudian juga Prof. Popi ya, apalagi dia wanita yang strong, saya katakan itu. Kenapa? Selalu memberikan semangat, tidak pernah putus asa kan gitu. Kemudian Prof. Farhama juga dulu pembimbing saya, dia bijak keibuan, bahkan lebih mengayomi dan selalu memberikan motivasi. Kemudian juga lebih ini UIJ itu ya. Bahkan saya jujur waktu S2 itu kan bahkan saya difasilitasi bisa nginep di sini, kemudian bisa tidur di kelas. Kenapa? Karena saya kalau pulang ke Karawang jauh, pulang ke Bekasi jauh, kemudian juga biayanya juga harus Sabtu ke sini lagi. Tapi enjoy ya ketika di sini. Kemudian juga ada permasalahan saya agak lambat selesai, tapi kasih motivasi lagi, lanjutkan, dan akhirnya kami selesai pada tahun 2025 ini. Itu Prof. Ya. Jadi Prof, mungkin Jadi hari ini disertasi menghasilkan sebuah rancangan gini, bahwa pembelajaran PAI di kelas itu kan seringkali mengalami banyak hambatan, kegagalan karena tergantung pada kreativitas gurunya. Lalu kemudian disertasi ini mencoba membuat sebuah desain bahwa untuk memperkuat PAI itu dengan kegiatan ekstrakurikuler, dengan kegiatan rohis, namanya kegiatan rohis. Kegiatan rohis, ketika kegiatan rohis itu merupakan kegiatan di luar kelas, tetapi kepada konten kegiatan itu tetap kegiatan tentang PAI, kontennya tentang PAI, cuman kegiatan yang berbeda. Ada kuliah umum, ada diskusi, ada seminar sebagainya. Sehingga seminar dan kuliah sebagainya itu akan memperkuat PAI. Ada lagi satu yang unik, yaitu tadarus Al-Quran di masjid. Tadarus itu akan memperlancar membaca Al-Quran dan juga akan memperkuat ikatan mereka kepada kitab suci. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Kita mengucapkan syukur ya, alhamdulillah, bahwa hari ini kembali program Doktor Pasca Sarjana di Jakarta ya menelurkan alumni yang ke-70. Nah, tentunya hari ini ada satu sisi yang juga punya kebaruan, bagaimana merancang kegiatan rohani Islam ya di SMA, di pendidikan menengah terutama ya, untuk menguatkan pendidikan agama Islam. Dan ini sekaligus membantu guru-guru agama dalam menjembatani mata pelajaran dan implementasinya di dalam pendidikan agama Islam, baik secara individu maupun berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan sebagainya. Dan tentunya rancangan ini diharapkan akan disosialisasikan di seluruh jenjang pendidikan yang diteliti, dan Prof. Mendus tadi telah menyatakan akan melakukannya dengan forum diskusi dan lain sebagainya agar penguatan tentang pendidikan agama Islam, terutama yang berkaitan dengan akhlak, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya, bisa ditingkatkan dan bisa memperbaiki serta melengkapi daripada materi-materi pelajaran pendidikan agama Islam. Para alumni saya rasa silahkan terus mengembangkan ilmunya, baik di pendidikan formal, non formal, dan kalau dapat lebih kepada peningkatan di formal, lanjut ke S3 mungkin ya, supaya mendapat manfaat yang lebih kepada masyarakat tentunya, karena ilmu tanpa disosialisasikan, dimasyarakatkan, mungkin pemanfaatannya sangat minim ya, sehingga saya rasa yakin alumni yang ada di ini baik S2 mempunyai ide-ide yang cemerlang yang mungkin bisa menjembatani masalah-masalah di dalam pendidikan Islam di negara kita.